ya kan? Terus kira-kira ada nggak kira-kira pernikahan yang wanitanya 7 tahun atau 9 tahun? Nabi Muhammad menikah Aisyah itu, Quran kan belum sempurna. Quran kan baru turun sekian persen. Dan di Quran juga tidak ditentukan menikah harus usia sekian, tidak ada. Tetapi zaman Nabi Muhammad itu, sebelum Nabi Muhammad jadi utusan, perempuan itu ya diambil gitu aja, tidak ada urusan pernikahan. Kemudian siapa yang menang, siapa yang kuasa, dia mengambil wanita paling banyak kan gitu. Makanya zaman Nabi Sulaiman sampai dengan istrinya 1000, zaman Nabi Daud sampai dengan istrinya 100. Nah, kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak layak karena istrinya muda, zaman Nabi Daud dan Sulaiman tidak bicara muda atau tua, itu pokoknya senang diambil itu. Berarti Allah tidak pernah mengingatkan ya? Bukan masalah tidak mengingatkan. Waktu itu Kalau nggak mengingatkan berarti kan mengamini, membenarkan perilaku mereka, perilaku umatnya yang dipercaya ataupun perilaku utusannya. Kalau perihal istrinya yang 1000 itu, Allah kan mengatakan nih, nanti Nabi terakhir Muhammad, hukum yang sempurna setelah Nabi Muhammad. Zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, hukumnya belum selesai itu. Hukum belum selesai, sama dengan Undang-Undang Dasar 45, sampai sekarang dirubah sampai 4 kali itu. Undang-Undang Dasar 45 itu. Undang-undang yang lain berubah setiap tahun hampir, kan gitu. Jadi undang-undang itu tidak sekali selesai. Bahkan Allah pun zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh sampai dengan Ibrahim Ishak, Yakub sampai dengan Yusuf sampai dengan Ismail sampai dengan Muhammad. Itu prosesnya ribuan tahun baru selesai hukum. Itu loh. Ya tidak mungkin sesuatu yang dipaksakan tanpa mengikuti adaptasi terlebih dahulu. Semuanya itu diukur dengan adaptasi. Baru terakhir ditetapkan. Ya sudah dengan adaptasi. Setelah Khalifah Utsman dan di situ ada Quran sudah terbentuk dan tertulis 30 juz tersebut ya kan. Ataupun 6666 ya kan bahasa Mas Umati. Itu di situ setelah Khalifah Utsman ada nggak kira-kira tokoh ataupun katakanlah kalau nggak tokoh ya ahli hadis atau ahli tafsir ya, atau para cendekiawan Islam ya, ada nggak yang menikah kira-kira menikahi anak usia 7 sampai 9 tahun, ada nggak? Dekat sekali jaraknya nih. Saya tidak membahas itu karena tidak ada dosanya. Sesuatu yang tidak berdosa tidak perlu dibahas dalam Al-Quran. Kira-kira perempuan itu dihargai nggak kira-kira? Sebelum Nabi Muhammad tidak dihargai. Setelahnya dihargai nggak? Dihargai, makanya istri Nabi Muhammad dinikah, nggak digundik. Berarti setelah Nabi Muhammad dihargai. Perempuan dihargai. Pas Nabi Muhammad dihargai. Setelah Nabi Muhammad dan sejak zaman Nabi Muhammad perempuan dihargai. Tapi kalau buat pandangan pribadi kami ya, malah menghargai yang setelahnya. Karena apa? Buktinya nggak ada itu orang tua menikahi anak usia 7 tahun. Bukan itu, aturannya tidak ada yang melarang. Anda mengatakan tidak dihargai berdasarkan aturan apa? Karena mereka masih masa pertumbuhan, Mas Umati. Sepemahaman Bang Komar seperti itu aja lah. Menurut Anda, waktu itu tidak ada masalah masa pertumbuhan dan pendidikan, tidak ada. Pendidikan waktu itu nggak sekolah kok, tidak ada orang sekolah. Kalau nggak ada orang sekolah berarti waktu dulu berarti nggak ada ya madrasatun itu nggak ada ya? Ya nggak ada. Madrasatunya mungkin ada, bahasanya mungkin ada. Tapi sekolahnya kan tidak ada. Orang masuk ke sekolah kan tidak ada. Berarti wanita-wanita setelah Nabi Muhammad pun nggak diberikan pemahaman di dalam konteks untuk pembelajaran, nggak ada ya? Ya itu disuruh baca tulis Al-Quran. Makanya Aisyah itu pinter. Aisyah itu disebut sebagai hadisnya paling banyak. Hafalan Al-Qurannya paling banyak. Lah kalau Anda mengatakan bahwasanya perempuan segitu dinikah, berarti nanti
pertumbuhannya nggak normal. Loh, Aisyah itu cerdas kok dibanding yang lain kok. Kenapa nggak mempengaruhi pertumbuhannya? Artinya itu terbantahkan gitu loh. Kalau mengatakan bahwa perempuan yang segitu dinikah mempengaruhi kesehatannya, nyatanya dia lebih cerdas dari yang lain kok. Kecerdasan itu ditentukan karena gini ya, komunitas serta karena dukungan baik, mungkin dukungan dari material maupun dukungan dari moral ya kan. Bisa menentukan hal tersebut nggak? Karena Siti Aisyah ini kan istrinya Nabi, otomatis walaupun kecil harta bendanya juga banyak, koneksinya dari suaminya mungkin juga luas dan dihargai di situ, pasti bisa belajar dengan baik karena orang berduit. Nabi Muhammad itu tidak punya duit. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah menggadaikan baju kere hanya untuk membeli beras. Istrinya 9 tidak punya beras Nabi Muhammad itu, karena Nabi Muhammad begitu punya harta. Kalau nggak punya duit, sarung pedang yang tersimpan di museum kenapa terbuat dari emas, Mas Sumati, dan gagangnya? Jadi Nabi Muhammad itu ini konteksnya nih, saya tanya nih, logika aja nih. Ya, Nabi Muhammad itu begitu perang, dia berhak mendapatkan rampasan perang ketika menang. Dan ketika ada rampasan perang, itu semuanya dikelompokkan, diserahkan kepada Nabi. Nabi disuruh menentukan bagaimana cara pembagiannya. Itu termasuk Khaybar. Mas Sumati, mampu gak orang beristri 13 nggak punya duit? 9 bukan 13. Itu kan catatan Pak Sumati. 9 bukan 13. Lain catatan para sejarawan. Istrinya 13 itu yang dinikah, tetapi yang hidup itu 9. Misalkan Tahu Mas Sumati gak usah diberkan, paham. Udah mati nggak usah dihitung. Lah iya, masa kalau 13 mati dihitung? Tapi kalau dinikahi iya gitu loh. 9, seandainya 9, kira-kira butuh makan semua nggak? Butuh pakai semua? Butuh. Nah, kira-kira pakai kalau dulu pakai dinar apa enggak? Apa pakai duit apa enggak? Jadi Nabi Muhammad itu istrinya 9. Rumahnya digawekno istilah gandoan karo masjid. Jadi omah itu digawe emperan-emperan nang masjid kuwi sanding-sanding masjid. Jadi sekeliling masjid waktu itu ada rumah Nabi Muhammad. Istri-istrinya gitu. Kalau 9 istri itu kira-kira kalau dipikirkan kira-kira luas nggak, Mas Bati? Ya luas, kenapa enggak? Misalkan kalau sini ya, misalkan kalau sini paling katakanlah dibuat 4x4 gitu satu rumahnya. Kan gitu. Enggak, kira-kira itu pakai biaya enggak? Apa dibangun sendiri? Loh, rumah dulu dengan rumah sekarang kan berbeda. Kalau rumah sekarang kan gedung menghabiskan uang. Kalau dulu kan cuman itu pelepah kurma dipasang gitu. Berarti di situ nggak pakai batu-batu bata yang walaupun yang bentukan waktu dulu mungkin pakai apa disusun nggak ya? Kalau Nabi Muhammad punya masjid di Nabawi, itu kan kemudian misalkan beliaunya itu kepengen membangun rumah untuk istrinya, sahabatnya itu bersedia itu membuatkan itu tanpa diperintah itu, tidak minta itu. Dan untuk makan minum sehari-hari, Nabi Muhammad itu bisa saja sehari hanya makan sekali. Itu Nabi Muhammad. Terus istri-istrinya serta anaknya? Istrinya itu, anaknya Umar bin Khattab itu dinikah Nabi, anaknya Abu Bakar dinikah Nabi. Terus anaknya Nabi Muhammad dinikah Utsman. Nah, Abu Bakar dan Umar itu bilang, kamu itu istrinya Nabi, Nabi tidak punya harta. Kalau kamu minta sesuatu, minta sama saya, jangan minta sama Nabi. Abu Bakar dan Umar bilang gitu.
Jadi Nabi Muhammad itu tidak punya harta. Bahkan ketika Nabi Muhammad meninggal, dia bilang, saya nggak meninggalkan harta. Anak turunku tidak punya warisan harta dari saya. Tidak ada apa-apa. Gitu loh. Terus harta Nabi Muhammad apa? Tidak ada itu. Nabi Muhammad meninggal itu dia hanya berwasiat. Saya hanya meninggalkan Quran dan hadis. Itu aja dipakai. Saya tidak punya harta. Tidak ada yang boleh bertanya warisan saya itu apa. Tidak ada. Kan gitu. Terus sepeninggal Nabi, istri-istrinya itu ikut siapa? Sepeninggal Nabi misalkan, saya tidak mengetahui persis. Saya tidak mengikuti dia ikut siapa. Tetapi seperti Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Abu Bakar itu kaya. Terus Utsman itu paling kaya waktu itu. Kalau sekarang itu hartanya triliunan. Utsman itu menantu Nabi. Sayyidina Ali itu juga menantu Nabi. Gitu. Sayyidina Ali itu perang tidak pernah kalah. Lah orang perang tidak pernah kalah, itu banyak harta karena dia akan mendapatkan hasil rampasan perang. Terus saya tanya, Sayyidina Ali, Utsman, Umar itu matinya kira-kira dibunuh apa mati sendiri? Apa mati? Matinya dibunuh, kecuali Abu Bakar. Berarti di situ kalah kan? Kalah. Ya kalah. Katanya nggak pernah kalah kan? Itu kan kalau perang itu nggak perang. Makanya orang perang itu belum tentu bisa membunuh, tapi setelah perang mungkin bisa membunuh. Contoh seperti Aswatama, waktu perang mungkin dia kalah, tapi kalau setelah perang mungkin Aswatama bisa membantai anak Pandawa, seperti itu. Tidak demikian, itu analogi yang tidak tepat. Jadi Umar, Utsman, Ali, kita bicara Umar itu dibunuh oleh pengkhianat. Jadi dia pas sholat dibunuh, Umar itu. Makanya orang yang pernah disakiti mereka akan diam, ya kan? Mungkin perasaan mereka disakiti, tapi kalau buat Umar mungkin enggak, perasaan disakiti, tapi dipendam. Selagi belum ada peluang, tapi setelah ada peluang ya dibunuh kan gitu. Umar itu meskipun dihujam dengan pisau, Umar itu tidak marah dengan orang itu. Mau dibunuh oleh sahabat yang lain, Umar melarang jangan. Karena dia itu melampiaskan kemarahannya. Karena dianggap dia itu kan tawanan perang itu yang membunuh itu atau budak. Lah dia itu karena dia kalah perang sehingga dia menjadi tawanan di sini, maka dia sakit hati. Dimaklumi saja. Umar bilang gitu. Lah, waktu itu budaknya itu karena tidak diperlakukan dengan baik oleh juragane utawa wong sing duweni budak kuwi. Di luar sepengetahuan Umar bahwa dia diperlakukan tidak baik. Lah setelah tahu Umar seperti itu, Umar tidak marah itu. Ya udah, ini nasib, takdir, ini sudah. Apa ada raja seperti itu? Tidak ada. Dia itu hanya melaksanakan perintah agama. Aku mati ini perintah Allah, aku hidup perintah Allah. Jadi Umar perang itu karena perintah, bukan karena nafsu. Maka Sayyidina Ali ketika perang, dia membunuh orang, diludahi itu. Diludahi. Setelah diludahi nggak jadi membunuh itu. Loh, kenapa kamu nggak jadi bunuh saya? Kamu meludahi saya. Kalau saya bunuh kamu. Mas Mati, saya garis bawahi. Berarti kalau ada kiai sekarang, kiai setelah Umar, setelah Utsman, cendekiawan Islam, setelah Utsman, setelah bilang dia sakti, bilang dia segala macam bentuk kesaktiannya, percaya nggak? Bohong. Karena sahabat Nabi aja matinya terbunuh selain Abu Bakar. Orang yang bilang dia sakti itu hanya untuk menipu, jadi jangan dipercaya. Makanya seperti
siapa Kanjeng Muhammad taat pribadi, Kanjeng taat pribadi. Taat pribadi itu loh, orang Jawa Timur itu loh. Itu kan untuk menipu, akhirnya masuk penjara kan sampai sekarang. Dan pengikut-pengikutnya yang uangnya dibawa ketika ditagih kan dibunuh itu. Seperti orang Situbondo dibunuh, orang Kalimantan dibunuh. Jadi kalau Anda percaya Kiai Jaduk, itu dibohongi. Dia mau menipu uangmu. Tidak ada itu. Nabi Muhammad aja Ini saya tanya ketika nih. Ini saya tanya pada konteks. Para wali yang ada di Jawa, mungkin ada keturunan dari bangsa Timur Tengah atau bangsa mana ya? Percaya nggak kalau mereka punya kesaktian? itu kan film itu kan Nah, ini dibuat. logika aja Mas Sumadi, percaya nggak? Kesaktian itu gimana sih? Kesaktian itu ya kebetulan dia itu menang membuatnya sejarah bagus. Kalau dia kalah kan sejarahnya buruk gitu aja. Sejarah itu ditulis pemenang. Namanya orang menang itu menulisnya sesuka hati. Gimana sih? Ya sudah kalau begitu. Oh gitu loh, kita pakai rasional saja, ngapain ngomong nggak masuk akal untuk apa? Masalahnya kalau dikaji dari pemahaman konteks Islam yang terjadi secara fakta, sejarah atau realita yang ada, para sahabat Nabi itu matinya terbunuh selain Abu Bakar. Tapi terbunuhnya tidak waktu perang, gitu loh. Jadi Umar itu terbunuhnya tidak waktu perang. Utsman juga bukan karena perang. Dia berada di rumahnya dikepung oleh orang-orang pengkhianat. Yo bangsanya sendiri, umatnya sendiri. Sayyidina Ali juga begitu, dikepung oleh orang-orang pengkhianat. Lah, tetapi Islam itu diperintahkan ketika dalam kondisi pengkhianat itu bermunculan, kamu diam. Gitu loh. Maka ketika Utsman itu dibunuh oleh para pengkhianat, ya udah sama mati tidak apa-apa. Saya hanya cari surga. Jadi Utsman itu pegang Quran, ditebas tangannya, putus. Quran kemudian dipegang pakai tangan satunya, ditebas lagi, putus lagi. Quran tangan ini yang untuk menulis Quran tapi kamu putus. Dia bilang gitu. Jadi orang itu kalau sudah bicara politik sudah iblis. Gitu loh. Makanya Utsman itu kekuasaannya direbut paksa. Sayyidina Ali kekuasaannya direbut paksa. Karena sudah berbicara politik. Makanya saya tidak senang politik. Gitu loh. Nyambung. Jadi omongan satu nyambung, Mas. Enggak sepotong-sepotong berbeda, enggak. Gitu loh. Nah sekarang kalau misalkan kita bicara, apakah Tanya Mas mitos? Budi, kira-kira Wali Songo itu masuk ranah politik nggak? Ya? Wali Songo masuk ranah politik nggak? Ya politik karena dia merebut kekuasaan dari zaman Majapahit. Kan gitu. Berarti wali-wali tersebut nggak baik pandangan Mas Sumadi. Politik yang tidak baik itu adalah senyawa tetapi berkhianat. Tetapi kalau tidak senyawa karena misinya berbeda, ini kan perebutan misi nih. Gitu loh. Makanya perebutan misi ini adalah dalam kerangka kalau dia hanya sebatas perebutan kekuasaan, berarti selesai di dunia. Saudara Kasan, anak Kadamsin, ya kan, dari Brawijaya 5, kira-kira itu beliaunya Islam apa Hindu? Loh, kalau anak Kadamse itu kan anak Brawijaya. Oh, Dia itu titisnya titis Hindu atau Buddha itu, Hindu itu. Tetapi setelah dia asuh oleh Aryo Aryo Damar. Damar, kan dia pada akhirnya dipegang oleh para sunan itu kemudian dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan. Karena
Jadi Para para wali suku itu, udah ranahnya sudah politik nggak? Katanya. jadi politik itu ada politik kekuasaan, Ada ada politik backingan dari budaya. Istanbul Turki nggak? Ada backingan dari Sultan Muhammad Satu Turki nggak kira-kira? Saya tidak tahu, saya tidak membaca. Jarang loh ini. Saya tidak membaca, tidak tahu saya. Saya tidak membaca, tidak tahu. Maka dari situ saya sering bilang, di dalam dunia perpolitikan itu tidak mengenal kiai, haji, bahkan wali. Jadi begini loh, perebutan kekuasaan dengan perebutan keyakinan itu letaknya sedikit berbeda. Karena kekuasaan itu misinya adalah harta. Keyakinan itu misinya adalah faham. Gitu loh. Jadi orang itu berkepentingan untuk katakanlah menyebarluaskan faham itu. Kira-kira bangsa Arab atau bangsa-bangsa yang lain ya datang ke Indonesia misinya untuk mensiarkan agama apa mencari keuntungan? Jawab Mas Mati. Saya tidak tahu. Saya tidak banyak baca itu. Maksudnya bangsa-bangsa dari Timur Tengah datang ke Indonesia atau ke Nusantara intinya untuk menciarkan agama atau untuk mencari keuntungan? Saya tidak tahu. Bang Komar kira untuk mencari keuntungan, perkiraan Bang Komar ya. Iya, saya tidak tahu. Gujarat Biasa. itu mana? Hah? Gujarat itu mana? India Mas Mati, wilayah India. Makanya itu karena yang datang untuk berdagang itu berdasarkan sejarah kan Gujarat. Betul. Tapi itu yang berdagang. Setelahnya ya karena koneksi dulu orang India dengan bangsa Nusantara baik ya. Setelah itu ya bangsa-bangsa dari Timur Tengah. Bangsa dari Timur Tengah itu apa? Ada pengondisian dari Sultan Muhammad I dari Turki. Misinya apa? Kalau kamu menginvasi Indonesia, nggak akan menang. Menginvasi Nusantara maksudnya ya, nggak akan menang. Karena sudah terbukti pasukan Tartar aja yang seperti datangnya seperti topan badai aja nggak mampu mengalahkan bangsa Nusantara. Apalagi cuman kita. Ya, kalau kita ingin menguasai wilayah dengan cara apa? Kamu masuki ranah akidah, pengaruhi dulu orangnya, pengaruhi dulu otaknya. Kalau sudah bisa kamu pengaruhi, niscaya kamu bisa menguasai wilayahnya. Itu misi dibawa dari Turki, Istanbul, Turki, Sultan Muhammad I. Baca sejarah kalau nggak percaya. Makanya kualat sama siapa? Baru sebentar bisa menguasai akidah, bisa merebut kekuasaan, akhirnya dijungkir balikkan oleh bangsa-bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan yang lainnya. Itu karena hukum karma. Ya bukan hukum karma. Dunia waktu itu kan tidak ada Indonesia. Sudah ada Nusantara, kok nggak ada Nusantara ini wilayah kok. Di kitab Kartagama ya ada kok. Sebelum Perang Dunia II, itu sebelum ada presiden resmi atau raja resmi, itu boleh dijajah. Ini kejauhan Mas Sumati. Perang Dunia II gimana? Perang Dunia II baru kemarin sore. Ini zaman itu, zaman tahun 1600-an kok Perang Dunia II. Perang Dunia II baru kemarin sore aja. Karena itu waktu itu penjajahan masih bebas. Jadi tidak bisa menyalahkan penjajah. Karena perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa itu setelah adanya Perang Dunia II, yang dari pengalaman dunia satu, itu peperangan hanya menghasilkan kehancuran dan kerugian besar. Maka dunia membuat kesepakatan untuk tidak melakukan perang lagi. Akhirnya mengakui kemerdekaan bangsa-bangsa. Disitulah bahwa penjajah di atas dunia adalah bla 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 itu.
Gitu loh. Jadi kalau Anda bicara tentang 1600, belum ada perjanjian bangsa-bangsa atau perserikatan bangsa-bangsa boleh menjajah itu. Jadi tidak ada yang disalahkan. Gitu loh. Kalau Anda menyalahkan bangsa-bangsa dulu itu, lu Gajah Mada itu menjajah sampai dengan ke Vietnam, ke Burma. Burma. Burma, sampai dengan Malaysia kok. Apakah Indonesia salah waktu itu? Ya enggak, memang sana belum ada negara. Gitu loh. Sudah ada negara Mas Sumadi, negara itu sifatnya kan negara kan banyak kan, monarki ataupun lainnya kan. Di situ sudah ada Waktu raja. itu ada kerajaan-kerajaan kecil yang Kalau dimana kecil pun namanya kerajaan, berarti di situ punya kedaulatan. punya kedaulatan tetap belum ada PBB, sehingga meskipun punya kedaulatan ketika belum diakui internasional masih tetap dijajah. Dan bahkan meskipun dia pengakuan kan belum ada waktu itu, tapi yang diakui adalah Yogyakarta waktu itu. Makanya Jogja tidak dijajah. Gitu loh. Jadi Yogyakarta itu ada kerajaan sejak tahun 1600 sekian gitu, lupa saya, 1600 sekian. Akhirnya kan tidak dijajah itu oleh Belanda. Makanya Soekarno itu ketika ada serangan atau siapa itu masuknya ke Jogja, berlindung di Jogja, karena kalau sampai di sana sudah di bawah penguasaan Raja Jogja. Sementara Belanda itu juga patuh dengan aturan bahwa negara berdaulat tidak boleh diserang, tidak boleh dijajah. Belanda gitu. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan seperti itu karena Gajah Mada juga pernah menyerang ke sana. Menjajah ke sana. Gitu loh. Lah kalau kita mau jujur ya Malaysia, Burma itu masuk Indonesia. Wilayah paling terbesar, wilayah paling terbesar bukan Majapahit Mas Sumadi, juga bukan Kertanegara di zaman Singosari, tapi wilayah Medang Kamulan. Itu wilayah sampai full, hampir mentok ke benua Asia. Hampir mentok ke situ. Makanya yang tidak boleh itu adalah pelanggaran HAM istilahnya, seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Dulu lah itu yang mestinya harus diperjuangkan karena ini bicara Kenapa kemanusiaan. waktu dulu Presiden Soekarno ya kan, Presiden Soekarno sampai menentang keras, bahkan sampai dia keluar dari PBB. Baru presiden pertama kali Indonesia berani keluar dari PBB yaitu Soekarno, dan sampai tidak boleh ikut FIFA dalam olahraga. Soekarno mendirikan sendiri namanya Honepo atau Ganepo ya, Honepo ya, itu sampai mendirikan sendiri. Itu bangsa-bangsa itu dari Asia, Afrika segala macam tergabung, bahkan Australia kalau nggak salah ada itu sampai tergabung, dan cuma satu kali, dan yang mau kedua kalinya nggak jadi. Karena apa? Karena mungkin pemerintahan sudah berganti ke Soeharto. Presiden yang paling berani di Indonesia kami kira cuma Pak Karno, yang lain tai kucing sama orang-orang. Makanya zaman Soekarno itu disegani karena berani. Sampai presiden Amerika sebelum John Kennedy aja sampai mengkeret karena Pak Karno. Presiden sebelum Rusia namanya Uni Soviet sampai dinginnya sampai melebihi salju ketemu Soekarno. Sampai dia bilang, kami mau berdialog dengan baik, kami mau berhubungan dengan baik, tapi satu syarat, carikan makam Imam Bukhari, hanya Pak Karno. Carikan makam Imam Bukhari yang ahli tafsir hadis atau ahli hadis. Sampai dicari ke Samarkand ketemunya. Wes tak sholat. Ya, oke mangga. Terima kasih. Wong sampe nek salat. Assalamualaikum. Ya kawan-kawan, tidak mengurangi rasa hormat dan juga tidak menjelekkan
siapapun dan tidak ada ujaran kebencian maupun narasi-narasi provokasi di dalam keagamaan sifatnya tadi berkomal atau sifatnya untuk ya guyon-guyon maton, ya mungkin ada setitik noda dari penyampaian kami mohon dimaafkan, tidak ada niatan buruk di hati kami untuk menggiring opini-opini terkait tentang agama ataupun kepercayaan. Ya Bang Komar undur diri karena udah pagi. Selamat pagi.